Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan prinsip hidup seorang muslim. Sebelum saya menyampaikan prinsip hidup seorang muslim, ada baiknya seandainya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu prinsip hidup. Prinsip hidup adalah pegangan hidup. Prinsip hidup itu juga bisa bermakna pelita atau penerang hidup. Kenapa kita harus memiliki prinsip hidup? Karena orang yang memiliki prinsip hidup itu akan jelas tujuan hidupnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki prinsip hidup, maka tidak akan jelas tujuan hidupnya. Lebih-lebih kita sebagai seorang muslim, apa itu tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu apa itu prinsip hidup seorang muslim? Prinsip hidup seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini bisa kita pahami bersama bahwasanya prinsip hidup seorang muslim itu ada 3. Yang pertama yaitu innani anallah. Artinya apa? Artinya kita harus ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan yang telah memberi rizki kepada kita. Siapakah Allah? Allah adalah Rabb atau Tuhan yang telah menciptakan kita dan mematikan kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau mengatakan, mengenal Allah adalah kunci, mengenal diri sendiri adalah kunci mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, man arafa nafsah arafa rabbah, wa man arafa rabbah arafa haqqah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, prinsip seorang muslim adalah fa'buduni. Apa itu fa'buduni? Fa'buduni adalah sembahlah aku, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu makna menyembah? Makna menyembah itu adalah taat, tunduk, patuh. Maka kalau ada orang yang mau taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya dia itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mau tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya
dia itu adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga yaitu wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus solat? Karena solat itu adalah bagian dari rukun Islam. Maka kita sebagai seorang muslim, kita itu wajib menjalankan rukun Islam. Lalu yang kedua yaitu kenapa kita harus solat? Bahwasanya solat itu adalah tiangnya agama. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad haddamadin. Solat itu adalah tiangnya agama, dan barang siapa yang meninggalkan solat, sungguh dia itu telah merobohkan agamanya. Lalu di antara fungsi solat yaitu bahwasanya solat itu adalah yang sebagai furqan atau sebagai pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, al-farqu bainal muslim wa kafir as-sholah. Yang membedakan orang muslim dan orang kafir itu adalah solat. Mungkin ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.